ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Telah berlalu kita kaji dzikir yang pertama dari dzikir-dzikir yang dibaca selepas sholat, yaitu beristighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan telah kita terangkan tentang makna dari dzikir ini. Istighfarnya boleh membaca seperti yang tertulis, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Dan dia boleh membaca juga dengan lafaz yang lain. Boleh misalnya membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau dia baca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu tidak ada masalah. Dan saya sudah terangkan bahwa dzikir-dzikir selepas sholat itu ada maksud dan tujuannya. Dan pada dzikir ini terdapat bahwa orang itu selepas sholatnya selalu memohon kepada Allah pengampunan. Barangkali ada kekurangan di dalam sholatnya, ada kelalaian, dia mohon untuk diampuni. Dan dzikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram juga memberi kandungan yang agung dan besar. Sudah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu. Cuma ada satu pembahasan di riwayat di Sahih Muslim. Nah, hadits ini datang dari hadits Thauban di Sahih Muslim dan datang juga dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Di hadits Aisyah itu dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdar ma yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau selesai dari salat, beliau tidak duduk kecuali sekadar dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Di riwayat yang lain tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka itu sunnah terkait dengan imam dan makmum mengikut imam di dalamnya. Jadi imam itu kalau selepas sholat dia tidak boleh duduk menghadap ke depan terus. Tapi kalau selepas sholat dia duduk sebentar saja, sekadar beristighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu dia menghadap ke makmumnya. Menghadap ke makmumnya. Ya tetap di tempatnya tapi menghadap ke makmum. Iya. Dan makmumnya itu mengikuti imam. Makmum bukan menghadap ke belakang. Tapi dia berubah gerakan. Juga sebatas sekadar beristighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan bagi makmum, bagi imam dan makmum, sunnahnya selepas sholat itu seorang di tempat sholatnya, dia tetap duduk di situ berzikir, sebab selama dia duduk di tempat sholatnya, malaikat akan terus mendoakan untuknya.
Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmati dia. Boleh di tempat berdirinya dia duduk, boleh di tempat sujudnya dia maju ke depan. Tapi maksudnya masih di tempat yang dia sholat. Masih di tempat yang dia sholat. Itu etikanya dan yang terbaiknya. Jadi kalau semuanya selepas sholat langsung berdiri kemudian cari tempat untuk dia sandar-sandar, maka kadang itu kurang bagus untuk dilihat yang pertama. Dan yang kedua, dia meninggalkan dari sunnah yang sangat baik untuk dirinya. So, kalau dia tinggalkan tempat duduk, tempat sholat dia tidak dapat dari doa malaikat itu. Doanya agung. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Dan kita semua perlu kepada hal tersebut. Dzikir yang kedua, dia membaca Allahu Akbar, bertakbir. Dan ini datang di dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Kami tidak mengetahui berakhirnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mendengar takbir. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan. Beliau waktu itu masih kecil. Kadang bermain di masjid, di luar masjid. Jadi beliau tidak mengenal, tidak tahu orang di masjid sudah selesai sholat, kecuali dengan mendengar takbir. Menunjukkan bahwa suara takbirnya dibesarkan, diangkat. Hanya saja ada riwayat yang kedua, ini yang kadang bisa membuat orang berbeda pemahaman di dalam memahami mengangkat suara. Apakah mengangkat suara itu pada seluruh dzikir atau mengangkat suara pada takbir saja, atau tidak ada takbir sama sekali? Karena di riwayat yang kedua di Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, jalurnya sama dari Abu Ma'bad Maula Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Inna raf'ad dzikri," kata beliau, "Inna raf'as sauti bid-dzikri hina yansarifu an-nasu minal maktuba kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, sungguhnya mengangkat suara berzikir ketika manusia selesai dari sholat wajib itu ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian Ibnu Abbas sendiri berkata, "Kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika." Kata Ibnu Abbas, saya tahu bahwa mereka selesai dari sholat apabila mereka mengangkat suara. Idza sami'tu, kalau saya dengar mereka mengangkat suara. Iya. Ada sebagian yang memahami bahwa ini maksudnya bacaan dzikir biasa diangkat suara tetapi tidak bertakbir. Dan itu keliru ya. Karena takbir itu bagian dari dzikir. Takbir bagian dari dzikir. Kemudian ada nas riwayatnya. Ya, kalau dikatakan takbir yang dimaksud adalah dzikir, dia buang kalimat takbir, itu tidak benar namanya. Tidak sempurna di dalam memahami riwayat. Karena itu takbir dibaca, seorang bertakbir selepas salat, dan juga mengangkat suara pada dzikir-dzikir yang dibaca. Mengangkat suaranya. Termasuk dari membaca tasbih, tahmid, takbir yang 33 kali, maupun selainnya dari dzikir-dzikir yang akan datang. Ya. Maka itu diangkat suara pada dzikirnya. Dan mengangkat suara itu suatu hal yang
berjalan di tengah manusia, berjalan di tengah para as-salaf, dan sampai hari ini masih dilakukan. Hanya saja bukan mengangkat suara bersamaan, bukan zikir berjamaah, tapi setiap orang mengangkat suaranya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kadar yang tidak mengganggu orang lain, tapi pada hal yang dengannya dia memperdengarkan dirinya dan dia perdengarkan orang lain walaupun orang lain tidak mendengarnya. Ya, dan ini kalimat-kalimat dan bahasa kadang perlu untuk dirinci. Yang jelas bertakbir itu adalah zikir yang agung. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita dengarkan di lantunan adzan, kita baca di takbiratul ihram, di takbir-takbir perpindahan. Allah maha besar dalam, maha besar pada rububiyahnya, penciptaan, pengaturan, kekuasaan, dan segala makna rububiyah. Allah maha besar dalam nama-nama dan sifatnya. Allah maha besar dalam uluhiyahnya, satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah maha besar dalam ketentuan dan takdirnya. Allah maha besar di dalam agama dan syariatnya. Allah maha besar pada segala sesuatu. Maka ini kalimat yang agung, ya patut untuk direnungi akan kandungannya, dan dia adalah salah satu dari bagian zikir yang agung. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semua kepada orang-orang yang banyak berzikir kepadanya. Dan di bulan Ramadan ini, seperti yang saya telah terangkan, bahwa Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, puasa yang paling afdal itu adalah puasa yang seorang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dipelajari dari zikir-zikir yang agung ini, memang diajarkan selepas sholat supaya menjadi benteng, menjadi tirai, menjadi sebab rahmat, keberkahan, kebaikan untuk seorang hamba dan segala hal yang dia perlukan di dunia dan di akhiratnya. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.